Bab 96. Lahirnya Raja Para Dewa. Berdiskusi di Kerajaan Iblis. Dek, jantung semua iblis seakan berhenti, wajah mereka langsung pucat. Tentu saja mereka takut, marga Bai hanya ada satu di dunia ini, dan itu berada di benua naga. Kekuatan mereka juga sungguh mengerikan, seandainya klan Bai ingin berkuasa, mungkin mereka sudah dipanggil dewa oleh orang-orang di dunia ini. Namun klan Bai cinta damai. Mereka tidak haus akan kekuasaan, tapi jika ada satu orang dari klannya yang terluka, maka orang yang melukai mereka akan musnah. Dan tentu para iblis tersebut juga mengingat kejadian masa lalu, seandainya klan Bai tidak ikut campur dalam menolong mereka di saat kematian Kaisar Iblis, mereka semua dulu diburu oleh orang-orang dari dunia atas perintah para dewa. Tapi karena ikut campurnya klan Bai, yaitu leluhur Bai Chen dan leluhur Ling Mei dengan sengaja turun tangan dan menyuruh para dewa dari dunia atas, untuk berhenti memburu cucu Kaisar Iblis beserta rakyatnya. Karena para dewa takut jika mereka berperang dengan klan Bai, jadi mereka menuruti hal tersebut dengan perjanjian, mereka harus menutupi wujud asli mereka, dan tidak boleh tinggal di dunia atas lagi. Seandainya perjanjian dilanggar, maka para dewa akan mencari dan membunuh semua para iblis. Itulah isi perjanjian tersebut, dan bangsa iblis menyepakatinya. Setelah perjanjian, mereka sangat berterima kasih pada klan Bai dan ingin mengabdi pada mereka. Namun dengan halus Bai Chen menolaknya dan menyuruh mereka hidup tenang, dan jarang mencari masalah lagi. Setelah itu Mo Shen atau cucu Kaisar Iblis pergi ke dunia rendah, hanya beberapa iblis saja yang tinggal di dunia menengah atau benua naga. Namun dalam hati bangsa iblis, mereka berjanji, jika klan Bai dalam kesulitan, maka mereka dengan senang hati akan membantu klan Bai, walaupun nyawa mereka menjadi bayarannya. Cukup lama mereka mengingat kejadian masa lalu, tak lama iblis tingkat tinggi yang tadi menghina Bai An langsung bersujud, setelah itu semua iblis tingkat tinggi, lalu menyusul Jenderal Iblis dan terakhir Mo Shen langsung bersujud. Maafkan sikap kami tadi Tuan Muda Bai, ucap Mo Shen, ia tidak peduli dari klan Bai cabang, pusat atau inti, yang mana Bai An berasal, jika mereka mengganggu klan Bai maka tamat riwayat mereka. Bai An yang melihat itu tertegun, lalu dengan cepat Bai An menyuruh mereka bangun. Bangunlah, aku tidak suka melihat orang bersujud kepadaku, ucap Bai An. Namun tidak ada yang meresponnya, itu membuatnya semakin kesal. Jika kalian semua tidak bangun, maka aku akan marah. Bai An berkata dengan nada kesal. Mendengar itu, Mo Shen dan yang lainnya langsung bangun karena takut membuat Bai An marah. Maafkan kami Tuan Muda Bai, ucap Mo Shen sekali lagi. Sedangkan di belakang Bai An, Long Yuan, Pixiu, Xiong Zai, Lang Zai, Feng Huang, Bai Luan, dan Chen Tian sedang menahan tawa melihat ketakutan mereka terlalu berlebihan. Mereka tidak sadar jika mereka pernah melakukan hal tersebut kecuali Bai Luan dan Chen Tian. Tuan Muda Bai, Saudara Long Yuan, kalau boleh tahu mengapa kalian ke sini? Dengan hati-hati Mo Shen bertanya. Saat mendengar itu, wajah Bai An langsung menjadi serius. Melihat wajah Bai An menjadi serius, Mo Shen dan para iblis lainnya ikut memasang wajah serius. Lebih baik kita bicarakan ini di kerajaanmu saja yang mulia. Tanya Bai An. Mendengar ucapan Bai An, Mo Shen langsung menjadi malu. Tak lama setelah itu Mo Shen mengajak Bai An, Long Yuan dan yang lainnya ke kerajaannya. Bai An dan para pengikutnya mengangguk menyetujui hal tersebut. Mo Shen langsung melesat, diikuti Bai An, Long Yuan, dan para pengikut Bai An serta para jenderal, iblis tingkat tinggi paling belakang. Tak lama kemudian mereka sampai di kerajaan bangsa iblis. Kini Bai An duduk di kursi tamu beserta yang lainnya. Awalnya Bai An dipaksa duduk di kursi pemimpin, namun ia dengan halus menolak dengan kata yang membuat Mo Shen harus menuruti perkataan Bai An. Saat ini Mo Shen duduk di kursi kebesarannya, beserta para jenderal dan menteri iblis tingkat tinggi lainnya. Mereka semua menatap Bai An dan menunggu ia bicara. Tidak ada dari para bangsa iblis yang membuka suara. Aku ingin bertanya. Apakah Yang Mulia Raja Mo Shen pernah diserang orang-orang berjubah hitam? Tanya Bai An langsung membuka suara saat terjadi keheningan. Mendengar itu, Mo Shen saling menatap dengan para jenderal dan perdana menterinya lalu saling menganggukkan kepala. Kami pernah diserang, namun hanya sekali saja dan kekuatan mereka setara dengan jenderal kami Tuan Muda, jawab Mo Shen. Mendengar itu Bai An mengerutkan keningnya, karena ia mendengar hanya sekali. Kapan itu terjadi? Tanya Bai An langsung. Itu terjadi sekitar 1 bulan yang lalu,
Jawab Mo Sen langsung sambil heran dengan pertanyaan Bai An. Tuan muda, apakah kemunduran semua orang-orang klan Li itu ada kejadiannya dengan ini atau kejadian di Kekaisaran Tang? Tanya Long Yuan agak curiga. Para pengikut Bai An juga berpikir hal yang sama, sedangkan Mo Sen dan para iblis lainnya mengerutkan keningnya. Lalu salah satu jenderal besar iblis bertanya karena penasaran. Apa maksud Anda Tuan Long Yuan? Tanya jenderal besar tersebut. Long Yuan yang ditanya lalu melirik ke arah Bai An untuk meminta persetujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Setelah Bai An mengangguk, Long Yuan lalu melirik Hei Long untuk menjelaskannya. Hei Long mengangguk lalu menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Semua para iblis yang ada di sana menjadi tegang, walaupun mereka mampu bertahan jika diserang, namun itu tidak akan lama sampai menunggu kematian mereka semua. Sedangkan untuk Mo Sen kini berpikir, sepertinya ia pernah mendengar nama klan Li tersebut dari kakeknya Kaisar Iblis. Tak lama ia tiba-tiba menjadi marah, auranya keluar langsung. Namun itu tak lama sebelum ia menenangkan dirinya, semua orang yang berada di aula mengerutkan kening, mereka bingung dengan apa yang terjadi, termasuk Bai An hingga ia mencoba untuk menduga-duga. Apakah ini ada sangkut pautnya saat Kaisar Iblis dulu dihasut? Gumam Bai An dalam hati, ia pernah mendengar cerita ini dari Sen Bai, jika Kaisar Iblis dihasut oleh orang dunia luar untuk menjadi penguasa satu-satunya di dunia ini. Sebenarnya maksud dari orang dunia luar tersebut adalah untuk memancing Sen Bai keluar, karena tidak mungkin Sen Bai membiarkan dunianya hancur begitu saja. Tapi apa yang orang-orang dunia luar rencanakan gagal, karena Kaisar Iblis mati di tangan para dewa yang tinggal di benua atas dunia atas. Kamu kenapa, Mo Sen? Tanya Long Yuan penasaran. Mo Sen langsung melirik Long Yuan yang penasaran dan melirik Bai An yang baisa saja. Mo Sen agak heran melihat wajah Bai An yang tenang, seperti mengetahui apa yang terjadi. Kalau boleh tahu, Tuan Muda Bai, dari klan cabang mana? Tanya Mo Sen penasaran, ia tidak menjawab pertanyaan Long Yuan, ia malah bertanya kepada Bai An karena cukup penasaran.